sini ayat 116 ya. Innallaha la yaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal munu wal rusuh taubatan nasu salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم
ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب.
أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي بانجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد حجي بحر الرزي بن إسحاق أبي حجي عبد الغني بن نجي محمد أمي سيدي ليلى بنت نجي موسى ديانا ساري بجا أمساني وإليه خصوصا المرحوم كي حجي أمي جعفر صادق المرحوم أستاذ حجي فطني محي بن فلان أستاذ حجي رضوان أنور بن فلان أستاذ حجي Faturin Zain bin Bulan almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan almarhum Haji Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan wa usulihim wa kurim wa ususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan Bapak Haji Rusman bin Bulan Bapak Haji Umar Mashkuri bin Bulan almarhum Bapak Haji Ciptadi bin Bulan Bapak Bejo Hadi Suprapto bin Bulan almarhum Bapak Haji Martono bin Bulan Bapak Haji Sudibyo bin Bulan almarhum Bapak Haji Aris Kamaris Andika bin Bulan almarhum Pak Haji Waluyo bin Bulan almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan almarhum Bapak Haji Nurdin bin Bulan Pak Haji Yatim Wakri bin Bulan. Kita baca bacaan untuk orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah wafat, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah wa li jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacanya halaman 158 ya. Ayo, siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ahabba ila Allah Ta'ala min syabin ta'ibin, wa ma min syai'in abghada ila Allah Ta'ala min syakin muqimin ala ma'asi." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah Ta'ala daripada seorang pemuda yang bertobat, dan tidak ada suatu perkara yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala daripada orang tua usia lanjut dan tetap dalam kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, "Likulli syai'in hilatan wa hilatan dzunub at-taubah." Setiap sesuatu ada rekayasanya, adapun rekayasa dosa-dosa itu adalah bertaubat. Nabi SAW bersabda, "Likulli syai'in dawa'un wa dawa'un dzunub at-taubah." Bagi segala sesuatu ada obatnya, adapun obat dosa-dosa itu adalah bertaubat. Nabi SAW bersabda, "At-taubah tahdibu haubah." Taubat itu dapat merobohkan kesalahan. Nabi SAW bersabda, "Tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi
kulla yawmin mi'ah marrah. Bertobatlah kepada Allah, maka sungguhnya aku bertobat kepadanya setiap hari 100 kali. Iya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ma min syai'in ahabba ila Allah ta'ala min syabin taibin wa ma min syai'in abghadha ila Allah ta'ala min syaikhin mukimin ala ma'asihi. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, akhina Ustaz Haji Zainuddin sebagai ketua DKM Masjid Babus Salam, dan orang tua kita Bapak Haji Ishaq Hasibuan, dan orang tua yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat kita dipelihara oleh Allah, keselamatan dunia dan anak-anak kita di rumah semoga Allah berikan selalu sehat walafiat. Masih kita membahas tentang keutamaan bertaubat. Nabi menyatakan ma min syai'in ahabba ilallahi ta'ala, tidak ada sesuatu manusia manapun ahabba ilallahi ta'ala yang paling Allah sukai, yang paling Allah cinta, yang paling Allah demen. Siapa itu manusia yang Allah paling suka, paling senang, paling demen? Min syabin taibin, dari kalangan pemuda-pemuda yang masa mudanya dia tobat. Artinya tobat banyak arah ibadahnya, sholatnya disiplin, baca Qurannya dijadwalkan sekian, jam sekian, bakti sama orang tuanya, tetap menyenangkan orang tua. Itu Allah suka banget. Allah suka banget kepada pemuda-pemuda yang umur di bawah 40 tahun. Dalam Islam itu pemuda itu umur di bawah 40 tahun. Makanya Nabi mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Ya. Jadi kalau masyab itu pemuda umur 40 tahun ke bawah. Syab. Nanti ada lagi walad, itu umur-umur di bawah umur 8 tahun walad. Ada lagi sobi. Sobi itu anak-anak TK. Sobi namanya. Nah di sini kalimat syab, anak muda, pemuda yang umurnya kurang lebih 35, 27, pokoknya di bawah 40 tahun. Ya. Nanti di atas 40 tahun itu namanya ayah, udah masuk ke masa ayah. Nanti di antara umur di antara 70 ke atas namanya syekh. Ya. Paduka, apa itu namanya? Orang tua. Ya. Nah, ini memulai masuk masa-masa orang tua, syab dulu, pemuda. Maka Nabi umur syab, masih muda Nabi umur 40. Kalau ada umat Islam di bawah umur 40 ya 39, 38, 32, 30, 27. Ya, dilihat sama orang tuanya ibadahnya rajin anak saya. Kadang-kadang malam dia tahajud, ya Allah, dia baca Quran. 3 bulan dia hatam Quran. Kerjanya juga disiplin, Allah. Ya gitu jemaah tuh. Itu yang jadi pemuda harapan kita. Itu pemuda harapan bangsa itu. Pemuda begitu kita lihat amat prihatin pemuda-pemuda kita ini. Malam dia begadang, minuman paling dia senang, suntik badan dan narkoba dia senang. Ya Allah, ibadah udah gak mau. Kalau dia udah emosi ditendang sana, botol minuman dibuang sana.
dibuka pisaunya di atas itu, apa tuh yang bisa dilepit begitu. Ya, sekarang mohon maaf ya, mohon maaf banget, bukan di kalangan pemuda aja kita khawatir, di kalangan-kalangan yang berjas kalau berkumpul di gedung-gedung MPR sama itu dahsyatnya, pakai mukul sama. Itu speaker pimpinan bisa dipaten sama digini, bekokin, ditonjok. Ya, rekamannya ada di zaman. Pimpinan di depan, instruksi nggak dengar, instruksi ke depan langsung. Ini ya Allah, orang Mesir menyatakan innamal umamu ma baqiyat fa idzabat ahlakum dhahabu. Kalau umat ini, bangsa ini akhlak etikanya rendah, maka ini bangsa akan hilang kemuliaannya. Bukan kaya, bukan gak jenius, pintar, bukan gak ilmuwan semua. Tapi sekarang yang amat prihatin akhlak, etika, adab. Nah, Nabi ngunjukin di sini anak muda dulu harapan kita, harapan sebagai orang tua, harapan bangsa, harapan semuanya. Pemuda yang masa mudanya taibin, arti taibin si taubat, tapi maksudnya masa mudanya itu dihiasi dengan ibadah, bukan gak bergaul, banyak kawan-kawannya, bukan diem di rumah melulu, bengang-bengong. Ya, ada waktu tertentu yang begini, yang Nabi unggulin nih, yang Nabi banggain, pemuda yang masa mudanya baru umur 27, umur 33, sebelum 40, orang tuanya menyaksikan, best orang tua anak saya, cium tangan dia Pak Ustaz habis diwisuda, dipeluk ibunya, hampir-hampir dia akan sujud ibunya, nangis ibunya, mama ini berkat mama. Ya Allah, Muhammad Abduh, doktor yang terkenal di Mesir, waktu masih dia hidup, dibukanya konferensi Islam, dia mengatakan diharap hadirin berdiri. Ada orang tua pakai kain sarung belang-belang begini, masa pecinya peci orang kampung, koplok sama koplok. Koplok itu bahasa Jerman tuh, koplok. Jadi nggak sedang gitu kayak tukang dawon. Setelah berdiri semuanya, dituntut sama dia kayak kolor hitam gitu, segini nih di bawah lutut. Orang-orang pada nyeleneh semua, apa ini Abdullah? Seorang tokoh besar boleh diginiin, atau presiden datang boleh. Ini orang tua tukang dawon. Setelah dia duduk berantakan, silakan duduk. Udah duduk rapi, baru dia diharap hadirin ijlisu, duduk semua. Kita akan mulai acara ini, baru mulai. Ada orang nanya, mungkin satu level dengan Muhammad Abduh, man huwa Abduh, siapa ini? Ya Muhammad Abduh, man huwa, tunjukkan orang hebat, orang gede, kayak nunjuk nyeleneh banget begitu. Siapa itu? Kata Muhammad Abduh bilang, hada abi, ini ayahku. Kamu pasti mengatakan, kenapa yang begini dimuliakan? Kata Muhammad Abduh, aku bisa begini, dunia Arab kenal aku gara-gara dia ini. Dia bisa begini karena orang tuanya mendidik begini. Aku bisa begini karena dia. Tapi kalau lihat dia begini, mungkin karena orang tuanya. Ya Allah, saya diceritakan sama guru saya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Orang hebat, orang tua kelihatannya pakai kaos doang, dihormatin.
Sekarang kita butuh. Jangan sampai konferensi begitu, jangan sampai rapat begitu. Nampilin bapak yang pakai tongkat, ada teman-teman direksi datang, bapak masuk pak. Pak, ngapa nak? Masuk. Temanku datang. Kamu malu ya? Nampilin ayah begini. Masuklah. Akhir dari umur beliau itu, saya nggak sebut namanya, ditaruh di panti jompo sama anaknya. Kekayaannya banyak di Cipinang. Di panti jompo. Gara-garanya itu orang tuanya udah umur lanjut, maaf ya, buang hajat di situ, geli dia. Diambil suster dari Persahabatan untuk membersihin, dikasih duit sampai jam 9 300.000 pulang. Ya Allah, itu mau kita punya anak begitu jemaah. Dulu masih kecil lu nggak tahu, dicampukin sama bapak ibu lu geli ya sama bapak lu merasa rendah ya nampilin ayah yang begini. Mungkin ayah menurut zohir mukanya nggak terasa, tapi batinnya hidup loh. Habis ya mah kekayaannya. Kita bukan nggak ingin anak sukses, tapi kalau sukses nyakitin orang tua, apalagi doain. Di dunia udah disengsarin orang tua. Memang sih idealnya anak sukses dan soleh. Oh itu kalau bisa itu kita minta, sukses soleh. Tapi bisa nggak dipaduin begitu? Kadang-kadang sulit. Sukses soleh, tangan kanan tangan kiri bareng berjalan, sulit. Kanan yang berjalan sukses, kiri soleh belakang. Dua-duanya begitu. Ya ada cuman hitungan dengan jari. Udah sukses soleh. Oh ini mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini. Yang banyak ke kanan ke depan sukses, tapi akhirat dan solehnya. Kalau suruh pilih, kita bapak-bapak yang sempurna akalnya kita pilih, biarin nggak sukses dah, asal dia soleh. Biarin nggak sukses. Kamu tamat SD nak biarin, nggak bisa tanda tangan. Yang penting kau taat sama orang tua. Tuh ibumu tuh. Kita rasain sekarang orang sukses banyak pak. Kenapa Malin Kundang orang hebat sampai jadi batu? Dan ini bukan dongeng. Yang Allah langsung tokcer, diberikan siksaan atau balasan kebahagiaan cuma sama orang tua. Senengin orang tua, akan berkah di dunia, belum nanti di akhirat. Sakitin orang tua, kamu akan rasakan di dunia. Gimana Alqamah zaman Nabi angkat mau dibakar sama Nabi? Nabi nggak sekeras tabiat begitu. Nabi rahmatan lil alamin. Itu Alqamah mau dibakar jemaah. Bukan main-main, udah disiapin sama sahabat. Nabi suruh kalian kumpulkan bara api, yaitu pelepah korma atau batang-batang korma yang kering, biar banyak. Bakar. Udah nyala. Bukan udah nyala. Ini ibunya Alqamah bilang, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku ingin membakar anak yang belum dapat ridho orang tuanya. Dia biar merasakan api dunia sebelum nanti api yang amat dahsyat, api akhirat. Jadi, kau membakar anakku? Iya. Berjam-jam aku minta ridhonya untuk anakmu, kamu gak ridhokan. Dari sahabatku sebelumnya rayu-rayu kau juga gak meridhokan. Kayak kau udah patah hati. Ya Allah, walau nangis. Ingat Alqamah waktu disusukan, ingat Alqamah waktu digendong masa kecilnya. Ini anakku, ini buatiku, ini dagingku ya, aku maamin. Baru Alqamah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kita lihat, itu yang kita idam-idamkan. Gak usah sukses kayak apa, gak usah ngasih duit puluhan juta, gak usah. Rizki masing-masing Allah tentukan. Kau bakti sama orang tua, kau bakti sama Allah, kau punya akhlak yang baik di masyarakat, gak pernah kau tangan mencuri, gak pernah kau megang-megang benda-benda yang namanya judi, dan apalagi cerita jelek di masyarakat. Ya Allah, Nabi sampai mengatakan yang paling Allah sukai pemuda yang tadi. Jangankan Allah, kakeknya kalau masih hidup dia nangis. Itu yang diharapkan oleh bangsa ini. Itu yang diharapkan bangsa ini, pemuda generasi berikutnya. Karena kita lihat, ya Allah, pemuda-pemuda yang kalau udah sorak-sorak, kalau udah lempar-lempar, udah bacok-bacok, udah bakar-bakar, bakar mobil, kita lihat ya, dihadang ke mobil, digoyang-goyang ke mobil, datang 10, datang 20, ditebalikin, bakar, bakar. Itu kita harapin nanti. Itu jamaah. Ya kita hanya memeriksa anak kita dah. Dan doain anak kita mudah-mudahan anak yang saleh. Anak kita, ya Allah berikan mereka taufik dan hidayah-Mu. Jadi pemuda yang semacam itu tuh yang paling Allah sukai, yang Allah paling cintai. Man, pertanyaannya gimana biar begitu? Nah itu pertanyaan yang paling penting. Gimana biar anak kita begitu? Gimana biar anak kita begitu? Ya jawabannya satu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal pertama pendidikan, berikan ilmu agama lebih dahulu. Kenalkan Tuhannya siapa, kenalkan nabinya siapa, siapa tuh orang tuanya, siapa kakeknya. Bicara masalah adab itu kan dibahas sama guru-guru agama. Tanaman pertamanya agama dulu. Orang sekarang begini, maaf nih ya, orang bertanya, kalau di agama paling jadi ustaz, pesantren paling jadi kiai. Tentu ente kenapa kalau menjadi kayak ustaz? Merasa rendah kalau anaknya jadi ustaz. Malah saya Pak lihat sekarang ini, saya dulu waktu ada ditanya cita-citanya apa, teman dokter, teman ini semuanya kuliah di sini nih. Di IKIP dulu ada IKIP, sono si A, si IKIP sono di sana. Saya doang yang ngaji. Ya lu kuno lu. Zaman udah begini hebat masih ngaji aja. Saya ngerasain kan dulu di SMA 36 awalnya ini adalah SMP 92, dia pindah ke Tebet lanjutkan SMA sana. Nah gimana paling lu mau sosokan, mau berkat ya begitu. Kita punya guru jadi curhat begitu, Ustaz jangan dengerin kan terus. Nanti ente buktiin, masing-masing bakal dewasa kalau panjang. Bagaimana keadaan ente umur 40 tahun punya, lihat teman-teman yang masih ada. Ya benar kita lihat ya. Diadakan acara reuni yang jadi bintang penyanyi, saya nggak sebut namanya, yang jadi pengusaha, yang jadi dokter ini ya. Jawaban mereka, Mahfud, mendingan lu ngerti nggak capek. Dunia ngejar lu, kalau gue ngejar dunia. Dunia ngejar lu, kalau gua pagi ngejar dunia. Itu bahasanya gitu. Kalau lu dikejar sama dunia, kalau gua nih ngalamin capek, ngalamin dibentak-bentak sama pimpinan, lu datang belakangan, dicium tangan lu. Gua nggak ada yang cium tangan gua, jangan lagi tangan lu. Sendal lu dijagain. Nih, teman lu kenal pimpinan itu. Apa pernah Pak? Sendal dijagain. Dia sendal saya hilang. Dulu dihina. Orang pada punya ini, kita punya sedikit.
Ya rumah sih emang dikit, kecil rumah, tapi yang penting agak kebocoran. Walhasil jangan profesi jadi ustadz Pak, asalnya tanamkan agamanya. Jangan jadi ustadz, jangan. Hina kalau jadi ustadz. Yang penting agama, pondasi pertama agama, gimana ibadah yang benar, gimana sholat yang benar, gimana cek Quran, akhlak dibahas sama tuh ustadz. Gimana ini orang tua kamu, gimana kalau durhaka, gimana cium tangan orang tua. Cium tangan orang tua, ikutnya ikut suri teladan bintang film, begini cium tangannya. Coba cium tangan begini. Tapi kalau mana begini ke pantat. Kalau mau kiai mau abid mau cium tangan. Saya bilang kalau dalam khutbah, ente kalau udah habib kiai cium tangan ente bolak-balik. Sampai tuh kiai cincinnya hilang. Tapi bapak lu cium tangan pernah nggak bolak-balik? Yang paling mulia di dunia bapak lu tuh. Nyak lu apalagi di rumah, cium tangan bolak-balik. Mau habib mau kata babi, cincin gua mana tadi, cincin nggak tahu. Jangan jadi ustaz, bukan jangan kelarangan. Barangkali merasa hina kalau anak jadi ustaz. Iya, tapi yang saya rasain mulia selama orang yang profesinya ustaz, amalin ilmunya, punya akhlak sama orang. Jangan bikin panas hati umat Islam, nggak berkah. Jangan bikin panas, jangan bikin masalah-masalah yang orang jadi bingung. Ini gimana sih? Ini persisian apa sih? Sumbangkan ilmu kepada manusia. Yang orang kayak air adem, enak nih. Gua jarang baca Quran, dia nyampe, gua harus baca Quran nih. Gua kurang perhatian sama orang tua, didengar ceramahnya, gua harus perhatian orang tua. Itu namanya air adem nyerap. Jangan seyogianya, kalau bisa jangan jadi ulama yang bikin orang bingung. Ini air apaan ini? Mau diminum panas, nggak diminum butuh. Saya bilang kalau ente punya guru ngaji sama dia, semakin taat, makin bakti sama orang tua, semakin rajin berjamaah, punya akhlak baik, terusin ngaji sampai mati. Tapi kalau ngaji sama seorang guru bikin sombong, nggak mau berjamaah di musholanya, nggak mau ke masjid, sama orang tua nggak punya adab, nyalain mulu, protes mulu, tampil mana-mana, salah itu, lo berhenti ngaji sama dia. Gara-gara guru lo udah jadi begini akhlaknya. Untuk apa kita berobat di dokter? Bukan bikin baik. Untuk apa berobat di dokter? Bukan bikin baik, malah sakit tambah, malah pusing. Kamu berobat berapa kali? Sebulan Pak, udah sehat, malah koreng saya tambah Pak korengnya. Berhenti dia berobat di sini. Saya bilang anak muda dalam acara maulid, kalau ente ngaji sama seorang yang nggak dikenal, tuh ustadznya kelihatannya kalau orang kampung, tapi didikan dia, ente semakin rajin berjamaahnya. Sama orang tua manapun juga hormati orang tua. Nggak pernah nakal tangan-tangan kalian karena didikan. Terusin ngaji sama dia, terusin ngaji sampai mati, terusin ngaji. Kalau dia masih hidup terus. Tapi kalau ente ngaji sama seorang ustadz, bikin sombong, maunya debat dulu gitu. Salah itu Pak, itu begini Pak, itu ada dalilnya. Ngaji mas saya, nusi cingkrang, berhenti mendingan. Sampai gue berobat tadi, bikin berobat, bikin sembuh, bikin sehat, bikin terusin berobat sama dia. Tapi bikin berobat sama dia, badan bikin kuru, bengek lagi, mata kedap-kedip sama orang, mau mukul. Ente jangan berobat sama dia, sayang duit. Jadi solusinya apa itu? Tadi deketin agama, deketin ulama, deketin ustaz. Maaf ini ya, nggak bakal bisa guru matematika mendidik anak yang soleh. Kagak mampu guru matematika, paling mampu menghitung. Kalau pinter ngitung nanti jadi koruptor terkenal, kan pinter ngitung. Guru bahasa Inggris nggak mampu mencetak anak yang soleh. Guru kesenian, semua guru-guru kumpulin, akan tampil seorang ustaz ajarkan anak saya. Oh, dia ngajarkan dengan lembutnya. Ini bacanya ikhfa, ini baca idgham. Kalau kau salat begini nah, kalau kau wudu begini. Ini ayahmu, ini kakekmu, dan nenekmu. Kalau doa ini mah. Jadi solusinya, apalagi sekarang, bagusan buang di pesantren dah. Pesantren sekarang, waduh, kayak hotel.
Dulu masak sendiri, sekarang udah enak, komputernya ada, bahasa Inggris ada. Wow, semua pesantren aman dah kita orang tua dah. Nggak mikirin malam bagaimana dia, nggak mikirin rambutnya mau gondrong apa nggak mikirin HP, diatur sama gurunya. HP boleh hari libur sampai jam sekian, rambut 2 cm atau 3 cm. Kamu harus nggak mikirin subuhnya, nggak mikirin siangnya, nggak mikirin olahraganya. Ada guru olahraga nanti jam 8, ayo olahraga, sehatnya ada. Coba kalau di rumah dimanjain, aduh. Pak beli motor, Pak beli motor. Pak ini Pak ini malam minggu baru pulang jam 3, kemana dia? Jadi Nabi sampai mengatakan yang paling Allah sukai pemuda yang masa mudanya diwarnai dengan ibadah, dia bakti sama orang tuanya, itu yang paling sukai. Tapi sebaliknya, yang paling dibenci siapa? Tadi yang paling disukai. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah, yang paling Allah benci. Kalau bahasa Betawi paling gedeg. Tahu nggak gedeg? Nek. Itu udah macam-macam nih. Paling benci, paling gedeg, paling apa tadi? Nek. Siapa itu manusia? Bin syakhin mukimin ala ma'asi. Udah tua bangka nggak sembahyang, masih main gaple aja. Tulang udah kelihatan, ya Allah. Mana kehujanan, bangkis lagi di depan papan catur, buah, orang pada geling semuanya. Nih orang tua begini yang paling Allah benci, paling Allah gedeg, paling Allah sebel. Masa tua yang udah rambutnya bau kuburan, bayang kagak deket masjid nggak datang. Kong, apa sih lo? Dikit lagi, maghrib kong. Duluan gue hidup sama lo, gitu. Enak banget jawabannya. Musola kong, no. Tuh anak muda pada baca sholawat kok. Emang surga punya lu, enak banget. Ya kok enggak. Ya Allah, kesian. Orang tua yang masa tuanya udah mengakhiri hidup, bukan dia berdekat diri kepada Allah, bikin jauh. Orang kesian, lihat badannya, kesian di dunia, lebih-lebih nanti kesian di mana? Di akhirat. Makanya Nabi mengatakan paling Allah benci, Allah gedeng orang tua yang udah di atas umur 80, bukan dia dekat sama Allah, bukan dia nangis tengah malam doain cucunya kayak anaknya, ya Allah. Ya, masa hidupnya bukan dihiasi ibadah, ma'asihi, bermaksiat kepada Allah. Banyak orang tua begitu. Orang tua yang lagi bergelimangan dengan apa? Dengan dunia. Duitnya banyak, ini banyak, ngomongnya lain, waduh. Ya, orang biasa gitu Pak. Kalau ada hidayah, apalagi didukung, duitnya banyak. Waduh, berapa Pak umur sekarang? Saya 71. Udah siang hidupnya. Saya tanya di Tanjung Barat, dekat apa namanya, dekat Pasar Minggu. Setelah duduk berdua, kita mau ratibin siapa? Anak buah kami Pak. Kita umrohkan 5 orang. Bapak udah berapa kali umroh ke sana? Sibuk Ustaz. Waduh. Anak buahnya umrohnya 5 kali. Jadi setahun 3 kali. 5 orang maksud saya. Kita hanya bos ini. Bosnya pendek orangnya, mohon maaf ya. Ya bukannya maksudnya ini bos saya. Tapi karena dia yang punya perusahaan itu, waduh, dia Arab hadirin untuk berdiri di. Oh ini orangnya. Assalamualaikum Ustaz. Wah, orang kaya misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Pak. Sehat? Wah, kaya begitu ya. Saya makan apa ini? Minum apa ini? Ngobrol, saya tanya gitu. Sibuk Ustaz saya. Belum pernah ke sana? Belum. Saya hanya ke Singapura sama ke Jerman Pak Ustaz. Sebulan itu satu ke Jerman, lihat anak saya. Singapura saya jualan di sono Pak Ustaz. Warung saya di sono. Ya Allah. Singapura sampai, Jerman sampai, ke Mekah Saudi nggak sampai. Kata Kiai Abdullah Syafi'i, bukan duit nggak punya, bukan duit. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, geli lihat mukanya. Ya Allah, Abdullah Syafi'i. Tahu nggak geli? Geli.
Karena akibat Masjidil Haram gak mau terima begitu. Duitnya banyak, nggak ada keinginan. Kita nyesal banget punya duit banyak yang sono. Yang sampai motor punya, mobil punya, nggak pernah ke Mekah dan Madinah. Nikmatnya kita lihat bagaimana Makkahul Mukarramah, bagaimana makam Rasulullah, kita bisa nangis. Itu nikmat di dunia. Ya Allah, ini orang hebat, nggak pernah ke sono. Saya ingat Abdullah Syafi'i bilang begitu. Bukan nggak punya duit, saudara. Bukan nggak sehat, saudara. Duit punya, kemampuan ada, kemauan yang nggak ada. Kemampuan ada, cuman yang nggak ada apa? Kemauan. Kalau kita kan biar miskin, kemauan ada, kemampuan nyusul mudah-mudahan. Ya Allah, ngomongnya ya nggak enak dah ngomongnya. Ini tuh hebat dari lahiriah penampilan, tapi batinnya kesianin orang tua. Nabi mengatakan paling Nabi benci, paling Allah benci, gedek sebel orang tua yang kita katakan tua, tapi bukan takarrub dekat sama Allah. Malam tertentu dia di diskotik lagu-lagu lama. Waduh, lagu-lagu lama. Sepanjang jalan kenangan berdua dia jatuh mati mampus loh. Gini. Sama nenek-nenek yang muda masih umur 30. Selendang ya, kong. Lu kan dipoles doang jadi kelihatan gagah. Dipoles rambutnya putih nggak kelihatan kan gitu, dikenceng-kencengin raut mukanya, duit semua itu. Sian lo, udah umur kepala 7, ntar kalau mati sakit jantung, sian dan kubur. Nabi memberikan berita paling Nabi gedeg, Allah sebel orang tua yang masa tuanya bukan dekat pada Allah, jauh kepada. Saya kira cukup jamaah ya, inilah yang paling penting saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, anak kita berikan taufik hidayah, biar kita nutup dunia ini semuanya dalam keadaan saleh dan salihah. Allah barik lana fi auladina dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syah والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.